Halo teman-teman, selamat siang. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Ya, kakak harap kabar teman-teman hari ini baik-baik saja ya. Nah, sebelumnya kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang minggu lalu telah mengirimkan jawaban dari pertanyaan refleksi yang sudah kakak kirimkan. Nah, dari jawaban teman-teman, kakak yakin teman-teman sudah paham mengenai materi yang kakak sampaikan minggu lalu. Oke? Nah, pada siang hari ini, kakak akan menyampaikan materi yang keempat mengenai belajar efektif dan efisien. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu belajar efektif dan efisien, kemudian bagaimana cara-cara belajar efektif dan efisien, kemudian manfaat dari belajar efektif dan efisien. Nah, di sini kakak yakin teman-teman sudah memiliki cara-cara belajar efektif dan efisien versi kalian masing-masing. Nah, nanti kakak akan sampaikan cara-caranya belajar efektif dan efisien, ya, sehingga kalian bisa menambahkan cara-cara yang kakak sampaikan sebagai referensi kalian. Oke, bisa kita mulai? Ya, belajar efektif dan efisien. Apa itu belajar efektif dan apa itu belajar efisien? Nah, belajar efektif adalah cara belajar sesuai dengan kondisi pembelajaran. Di sini yang dimaksud sesuai kondisi pembelajaran adalah sesuai dengan metode, sesuai dengan penggunaan tempat, dan sesuai dengan waktunya. Sedangkan belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini yang dimaksudkan yang diminimalkan adalah waktunya, tempatnya, sarananya, dan juga pelaksananya. Jadi dengan waktu yang singkat, sarana prasarana yang ada, teman-teman dapat mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Oke, kita lanjut. Kemudian, belajar efektif. Gimana sih caranya belajar efektif itu? Kemudian, gimana sih caranya belajar efisien itu? Nah, di sini kita akan sama-sama belajar mengenai cara-cara belajar efektif dan efisien. Di sini kakak menyampaikan 8 cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, mengatur waktu belajar. Nah, penentuan waktu belajar memegang peranan penting dalam belajar itu sendiri. Sebaiknya waktu belajar disusun dalam bentuk aktivitas sehari-hari. Penempatan waktu belajar dalam kegiatan sehari-hari juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi fisik dan fisiologis. Kondisi lingkungan di sini maksudnya adalah ketika di rumah dan ketika di sekolah. Nah, ketika teman-teman di rumah, teman-teman harus memiliki pengaturan waktu sendiri. Kapan teman-teman di rumah membantu orang tua teman-teman, dan kapan waktu teman-teman belajar di rumah. Jadi teman-teman sudah punya jadwalnya masing-masing. Dan kondisi fisik dan fisiologis juga harus menjadi prioritas teman-teman. Biasanya di malam hari kondisi tubuh kita terasa capek, penat, lelah karena aktivitas sehari-hari kita. Sehingga tidak mendukung belajar yang efektif. Nah, kakak sarankan agar belajar di pagi hari. Kalau bisa, dengan kalian tidur malam atau malam hari tidur lebih awal, sehingga di pagi hari kalian bisa bangun lebih awal untuk belajar. Kemudian yang kedua, belajar rutin tapi tidak lama. Yang paling penting dilakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Nah, idealnya waktu belajar harus disamakan setiap harinya. Seperti belajar saat pagi, biasanya efektif belajar selama 45 menit. Sore hari 50 menit, malam hari 1 jam. Nah, cara ini lebih efektif dan pikiran juga akan tetap rileks daripada harus belajar terlalu lama. Nah, kalau kakak sendiri, kakak lebih suka belajar pagi daripada belajar malam hari. Karena malam adalah waktunya kita istirahat, waktunya kita bertemu dengan keluarga. Jadi, kalau kakak lebih suka menggabungkan waktu belajar kakak di pagi hari. Yang ketiga, penggunaan sarana dan prasarana belajar. Nah,
Tempat belajar juga sangat mendukung efektivitas belajar. Kondisi tempat belajar yang tenang, sejuk, luas, dan pewarnaan dalam ruangan belajar atau cat dinding dalam ruangan kita yang kita gunakan untuk belajar itu sangat mempengaruhi efektivitas belajar kita. Kemudian kondisi tempat duduk, meja, dan penataan buku-buku pada tempat belajar juga sangat membantu dalam mengefektifkan belajar kita. Biasanya tempat belajar juga tergantung dengan waktunya, karena biasanya ada tempat-tempat tertentu yang bising atau berisik di siang hari, tetapi cukup tenang di malam hari atau di pagi hari. Nah, silakan teman-teman sesuaikan tempat dan waktu belajar teman-teman. Kemudian, penggunaan sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana belajar di sini hanyalah sebuah alat. Jika tidak tersedia, ya tidak akan mempengaruhi teman-teman dalam belajar efektif dan efisien. Nah, jika tersedia, silahkan digunakan. Tetapi bukan merupakan syarat utama ya. Sarana belajar di sini bisa berupa video pendukung dengan apa yang sedang teman-teman pelajari, ataupun alat-alat lainnya. Biasanya, ada orang-orang yang merasa rileks dengan adanya musik jika sedang belajar. Jadi silakan gunakan alat-alat ini jika mendukung. Misalnya menggunakan earphone untuk mendengarkan musik. Tetapi penggunaan musik ini bersifat personal, artinya tidak semua orang menyukainya. Jadi kalau teman-teman merasa mendengarkan musik itu perlu ketika teman-teman belajar, nah ketika teman-teman belajar bersama orang lain, ada baiknya menghargai orang lain dengan menggunakan earphone. Jadi tidak akan mengganggu orang lain dalam belajar. Kemudian yang keempat, membuat review materi. Membuat review materi sangat penting dalam belajar. Review di sini digunakan untuk memanggil kembali atau recall apa yang sudah dipelajari. Dengan mereview materi, kita dapat melihat secara sistematis apa-apa yang sudah kita pelajari. Dan dengan review pula, kita bisa merencanakan apa yang masih kurang dari materi yang sudah kita pelajari, sehingga dapat menentukan langkah dan memilih buku lain yang tepat untuk melengkapi materi yang sedang kita pelajari. Oke. Selanjutnya, mengembangkan materi. Pengembangan materi ini adalah sistem pembelajaran lanjutan. Pengembangan materi dengan melihat hubungan materi yang sedang kita pelajari dengan materi-materi lain. Materi yang kita pelajari kemungkinan sama dengan materi yang sudah kita pelajari, ataupun berbeda. Nah, dengan membandingkan materi-materi ini, kita bisa membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan awal. Kalau bisa, kesimpulan-kesimpulan awal dibuat dalam bentuk list atau catatan untuk didiskusikan dengan teman-teman atau guru. Jadi ketika teman-teman belajar sendiri, ketika teman-teman kurang paham mengenai sesuatu materi, bisa teman-teman catat, kemudian teman-teman diskusikan dengan teman-teman lainnya atau dengan guru. Kemudian mengadakan diskusi. Mengadakan atau mendiskusikan materi sangat penting untuk melihat bagaimana orang lain memahami materi yang sedang dipelajari. Diskusi ini merupakan alat ukur pemahaman dan penyamaan persepsi atau pikiran. Kalaupun merupakan materi-materi sulit, alangkah baiknya untuk didiskusikan dengan guru. Jadi ketika teman-teman menemukan materi yang teman-teman rasa sulit, silakan teman-teman diskusikan sehingga teman-teman tidak memiliki pikiran sendiri atau bayangan sendiri mengenai materi tersebut. Dan dengan diskusi dengan teman atau dengan guru yang lebih paham mengenai materi, saya yakin teman-teman akan lebih mudah lagi untuk memahami materi yang teman-teman pelajari. Kemudian yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Hal yang paling sering kita lakukan adalah menghafal, terlebih ketika ada ujian atau tes. Hal ini tidak salah, hanya saja dirasa kurang efektif. Nah, akan lebih efektif apabila kita mengerti teorinya. Dengan begitu, kita akan mengerti dan kita akan ingat apa yang kita pelajari saat ujian. Dan dengan metode menghafal, maka kita akan dengan mudah lupa.
Seperti contohnya, ketika teman-teman ada ulangan sejarah, materi A, teman-teman semalaman atau dalam waktu belajar itu teman-teman menghafalkan materi tersebut. Kemudian ketika teman-teman berpindah belajar materi yang lain, dan teman-teman ditanya lagi mengenai materi kemarin yang teman-teman pelajari, saya yakin teman-teman akan lupa. Karena yang teman-teman lakukan adalah menghafalnya, bukan memahaminya. Oke? Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, pembuatan kesimpulan adalah hal yang sangat penting sebagai hasil dari apa yang kita pelajari selama ini. Sebaiknya, kesimpulan akhir ini ditulis secantik mungkin, agar dapat dibaca dan dijadikan referensi jika kita sedang mempelajari hal yang sama di kemudian hari. Dan dengan kesimpulan bisa membuat kisi-kisi atau intisari dari sebuah materi. Jadi mungkin ketika teman-teman belajar, teman-teman juga bisa membuat catatan kecil dari materi yang sudah kalian pelajari. Misal sebab A intinya apa, sebab B intinya apa. Jadi ketika di akhir kalian dapat menggabungkan catatan-catatan kalian tersebut. Kalian tulis cantik mungkin atau serapi mungkin. Dan kemudian hari ketika kalian ingin mempelajari materi tersebut, kalian bisa membaca ulang. Saya yakin kalian akan tetap paham. Oke. Mungkin di sini ada 8 cara yang kakak sampaikan. Mungkin ada yang sama dengan versi cara belajar kalian selama ini atau ada yang berbeda. Silahkan kalian bisa tambahkan cara-cara yang kakak sampaikan untuk lebih memudahkan lagi teman-teman dalam belajar efektif dan efisien. Kemudian manfaat belajar efektif dan efisien. Yang pertama, mengasah kemampuan otak. Karena tadi dikatakan belajar yang efisien adalah belajar dalam mengatur waktu. Jadi dalam waktu sesingkat mungkin kalian akan mempelajari materi atau menghasilkan materi yang sebanyak mungkin, memanfaatkan waktu. Jadi kalian dituntut untuk mengasah kemampuan otak kalian. Kemudian yang kedua, pelajaran akan mudah diingat. Tadi kakak sampaikan juga di atas bahwa dipahami, bukan dihafalkan. Sehingga teman-teman akan lebih mudah mengingat materi yang teman-teman pelajari. Kemudian yang ketiga, mengerti pelajaran baru. Di sini maksudnya adalah dengan teman-teman belajar efektif dan efisien mengenai satu materi, kakak yakin teman-teman akan lebih cepat mempelajari materi tersebut. Jadi, teman-teman masih memiliki banyak waktu untuk mempelajari materi lainnya yang teman-teman ingin pelajari. Oke, selanjutnya bisa memanfaatkan waktu dan keadaan. Teman-teman juga akan terampil dalam memanfaatkan waktu dan keadaan, karena teman-teman sudah terbiasa bagaimana cara mengatur waktu, di mana mengatur waktu dan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Nah, selain itu, mungkin ada manfaat-manfaat belajar efektif dan efisien lainnya. Nah, nanti kakak akan memberikan lagi lembar refleksi. Nanti kakak harap teman-teman dapat berpartisipasi dalam menjawabnya. Oke, materi layanan kali ini cukup sampai di sini. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan yang teman-teman kurang pahami atau ada pertanyaan atau menurut teman-teman materi kakak sampaikan tidak sesuai dengan cara belajar kalian, silahkan. Nanti teman-teman bisa langsung menuliskannya pada lembar refleksi yang kakak kirimkan. Oke? Terima kasih teman-teman untuk waktunya siang hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Selamat siang.